Setelah berbicara Yang Hongxuan sedikit terkejut. Xiao Yan perlahan menoleh menatapnya dengan mata dingin, pikiran Yang Hongxuan tiba-tiba meraung karena dia menemukan tubuhku gemetar, seharusnya masih ada waktu setengah bulan lagi. Yang Hongxuan tidak berani membantah sama sekali. Rasa tertekan ini menyebabkan banyak keringat dingin berjatuhan dari dahinya. Dia tahu itu meskipun dia bisa mengandalkan klan Yang Hua, saya benar-benar memprovokasi orang di depan saya pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu namun, saat Xiao Yan sedang melihat Sudian, tiba-tiba aku merasakan nafas yang kuat, nafas ini tidak berasal dari Sudian, tapi itu datangnya dari langit. Saya melihat titik hitam di kejauhan, setiap kedipan bintik hitam berangsur-angsur membesar hingga terlihat bahwa itu adalah sebuah sosok, dan aura yang terpancar dari sosok tersebut ini mengejutkan Xiao Yan, dewa keabadian yang lain. Saat ia mendekat Xiao Yan sudah merasakan aura kuat di tubuh pihak lain. Angka ini berasal dari langit, saya kira itu mungkin karena orang yang datang ke sini memiliki niat buruk saat ini. Xiao Yan melihat ke samping Yongdong. Menghadapi tatapan tiba-tiba Xiao Yan, Yongdong tampak bingung dan bingung. Sosok yang lewat itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dipisahkan sejauh ratusan kaki dia mengangkat tangannya dan menekannya, dengan kuat ke arah Xiao Yan. Kelima jarinya terselubung seperti puncak gunung. Segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiao Yan, sebuah gerakan tubuh dia bergegas menuju 5 jari yang masuk saat tersapu, ia melonjak hingga ratusan kaki. Tinju yang dipenuhi cahaya keemasan meledak terus-menerus. Antara guntur segel, tinju cahaya keemasan dan tabrakan 5 jari memicu dampak ledakan yang kuat, hingga kedua serangan tersebut diimbangi dan dibubarkan. Xiao Yan, melihat sosok yang mendekat tatapan itu membuatnya mengerutkan kening pasalnya, kemunculan sosok tersebut sudah tidak asing lagi, baginya terlihat sangat mirip dengan musim dingin abadi. Tentu ini lebih seperti Wan Ji, yang sebelumnya dibunuh oleh Xiao Yan dengan keberuntungan abadi dan iblisnya. Apakah kalian semua klan Cimi terlihat sama? Xiao Yan berkata dengan dingin. Lihatlah pria di depan Anda meski terlihat serupa tapi aku yakin dia bukan Wan Ji, mengambil tindakan tanpa alasan maka pasti ada seseorang di balik layar. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya menghadapi musuh yang tiba-tiba, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu, mata pria itu dingin hanya ada niat membunuh yang muncul di tubuhku, beraninya kamu mencuri tubuh klan Cimi kami. Kematian pengadilan. Pria itu langsung berteriak keras dengan niat membunuh. Jika Anda ingin mengambil tindakan, ambillah tindakan berhentilah membicarakan omong kosong ini. Xiao Yan tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Ini cukup berani di dunia yang hebat beraninya kamu melakukan kesalahan. Mengapa Anda mengikuti timnya? Setelah pria itu selesai berbicara, tampaknya telah memperhatikan musim dingin abadi, dan memalingkan kepalanya ke samping dan berteriak. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Wan Ji juga disebut musim dingin abadi, sekarang pria ini disebut tiruan Yongdong. Dalam sekejap, Xiao Yan menjadi bingung. Musim dingin abadi, apakah dia dirimu yang sebenarnya? Xiao Yan menoleh, dia memandang Yongdong, dan bertanya. Yongdong menggelengkan kepalanya lalu dijawab, klan Cimi selama kamu lebih kuat dari lawan keduanya, bisa menjadi klon satu sama lain. Saya bukan doppelganger siapapun, sekarang akulah yang asli. Nada tegas Yongdong perlahan keluar. Xiao Yan mendengar ini agak mengerti, namun masih banyak kebingungan tentang klan Cimi. Saya benar-benar tidak mengerti apa aturan lomba ini. Dan mungkin aku memang salah paham terhadap Yongdong sebelumnya. Haha, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Mengapa Anda tidak segera membawa klon Anda ke sini? Pria itu berteriak dengan marah, lagi di matanya bagaikan musim dingin yang abadi, serendah semut mata Everwinter tegas tidak tergerak. Wajah pria itu menjadi gelap, tunjuk saja ke musim dingin yang abadi.
Tapi saat ini tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti dirinya di depannya Xiao Yan, muncul di hadapannya dalam sekejap dan dia langsung meninju. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Suara Xiao Yan terdengar di telinga pria itu. Yang terakhir sepertinya tidak menyangka Xiao Yan begitu cepat, lengannya terhalang di depannya. Bang pria itu langsung diguncang kembali oleh Xiao Yan. Sheng Yongdong menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Lalu dia menunjukkan tampilan yang rumit, namanya Wu Li. Kekuatannya terletak pada keabadian dewa tingkat pertama, serangan ini terutama didasarkan pada keterampilan bertarung kekuatan fisik yang kuat, kelemahannya adalah kecepatan dan kekuatan jiwa yang lemah. Saat ini suara Yongdong tiba-tiba memasuki pikiran Xiao Yan, beritahu Xiao Yan informasi tentang pria di depanmu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Apakah yang dikatakan Yongdong itu benar atau salah? Cobalah dan Anda akan tahu. Sidik tangan Wu Li, berubah keterampilan bertarung yang tak ada habisnya. Mengaum kekuatan luar biasa, dan kekuatan Xiao Yan saat ini meskipun dia tidak bisa mengalahkan pria jelek abadi kedua, tapi dia tidak takut dengan keabadian dewa tingkat pertama. Saat keterampilan bertarung ini datang, kekuatan guntur yang ekstrim bisa membuat Xiao Yan menghindarinya sambil menghindari jiwa alam Xiao Yan. Tiba-tiba menghilang dua roda roulet besar itu, satu di atas dan satu lagi di bawah. Membentuk tren yin dan yang, batu giling jiwa. Ini adalah keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan Xiao Yan. Saat kekuatan jiwanya sekarang menerobos ke dunia nyata, kekuatan keterampilan bertarung sebelumnya secara alami meningkat 2 kali lipat. Pria bernama Wu Li kaget. Tiba-tiba ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Pada titik ini hal itu dapat dibuktikan pesan dari musim dingin abadi tidak menipunya. Segera, Xiao Yan perlahan mengulurkan lengannya. Saya melihatnya di udara. Sebuah lengan yang panjangnya ribuan kaki muncul. Lengan ini bukanlah kondensasi kekuatan abadi, itu adalah kohesi darah dan daging. Xiao Yan yang sebenarnya pertarungan yang luar biasa. Xiao Yan tidak perlu menggunakan tubuh dewa aslinya. Bukan tidak mungkin memperbesar bagian tubuh tertentu, itu sebabnya adegan ini terjadi. Telapak tangan besar itu bergerak langsung menuju Wu Li yang menyakitkan. Dia menjepit kelima jari Wu Li dan tiba-tiba menariknya menjauh. Jepit saja dengan kuat di telapak tangan Anda, namun masih membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh dewa yang abadi. Setelah melukai Wu Li dengan serius, kemudian sempurnakan dengan api 3 warna, sekalipun keabadian Tuhan berada di bawah kuasa sumbernya juga akan berubah menjadi Fly Ash. Itu saja saat ini, Xiao Yan tidak hanya abadi sebagai dewa perang, dan itu tidak memerlukan banyak usaha. Aku membunuh yang abadi, dewa tingkat pertama, dengan kekuatanku kurang dari 50%. Mengapa pria paling jelek kedua bisa menghancurkanku sepenuhnya? Meskipun ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level, tapi bukan seperti itu. Kecuali, kekuatan pria jelek itu tidak berada di level kedua. Namun keabadian Tuhan lebih dahsyat, jika begitu jadi si membayar mahal. Xiao Yan memandangi tubuh hitam yang telah dia ubah menjadi arang. Setelah benar-benar tak bernyawa baru saja dia menarik telapak tangannya. Pertempuran ini semua orang di Istana Su melihatnya, mereka tidak terkecuali semua orang menghirup udara dingin. Yang Hongxuan semakin gemetar, wajahnya berubah drastis. Kekuatan yang luar biasa, saya khawatir dia bahkan lebih kuat dari nenek moyang klan Yang Hua saya.